Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pagi hari ini masih diberi kesempatan bisa berkumpul di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan banyak mendapatkan keberkahan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Masjid Anas rahimakumullah, kulsub pagi ini saya masih menyambung bab kemarin, yaitu tentang maksiat, al-maksiyah. Ya, kalau masih ingat ya, maksiat. Jadi kalau bahasa Arabnya al-maksiyah, nah, kalau bahasa kita yang gampang itu maksiat. Bagian kedua dengan bab yaitu dampak maksiat akan mempengaruhi kepada pelakunya. Itu ada dampaknya. Dampaknya sebenarnya banyak, mungkin ada sekitar 17, tapi pada pagi ini saya sampaikan 3 ya, 3 dulu aja. Nah, apa dampak maksiat kepada para pelakunya? Yaitu 1, akan berdampak kepada akalnya. Kemudian akan berdampak kepada rezekinya, dan ketiga akan berdampak kepada hatinya. Jadi ada 3 tadi ya. 1, dampak pada akalnya, rezekinya, dan hatinya. Kita kupas satu-satu dulu, Pak. Yaitu yang berdampak kepada akalnya. Jadi kalau orang yang terus-menerus bermaksiat, berbuat maksiat, tentu akan berdampak kepada akalnya, sehingga menjadikannya terhalang dari mendapatkan ilmu. Orang yang bermaksiat terus-menerus akan terhalang dari mendapatkan ilmu. Sekali maksiat saja, itu akan terhalang oleh ilmu. Nah, maksiat ini enggak hanya seperti yang kita ketahui, judi, zina, minum khamar gitu. Tapi termasuk juga maksiat yang lain seperti riba, terus berbuat buruk kepada manusia. Ya, padahal kita disuruh berbuat baik pada manusia. Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Nah, ada seseorang yang bertahun-tahun mengaji, Pak, ikut kajian, bukan sekali 2 kali, tapi bertahun-tahun. Tapi begitu-begitu saja, Pak, nggak ada kemajuan, karena terhalang dengan ilmu. Penyebabnya apa? Ketika ditelusuri, ternyata orang ini walaupun ngaji, Pak, tapi di luar itu dia bermaksiat. Ternyata dia masih senang dengan riba, suka marah-marah, gampang emosi, gampang tersinggung. Nah, itu semua menjadi penghalang untuk mendapatkan ilmu. Ya. Padahal ilmu ini cahaya, Pak. Sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya. Jadi ilmu ini cahaya, sedangkan maksiat pemadam cahaya.
Jadi kalau udah mengaji mendapatkan ilmu tetapi maksiat, boleh jadi itu ilmunya hilang karena dipadamkan dengan kemaksiatan. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan bahwa maksiat memiliki dampak buruk yang tercela dan merugikan bagi hati dan badan. Ya. Baik di dunia maupun di akhirat. Yang tidak ada mengetahui kecuali Allah. Di antara dampak buruk maksiat itu adalah khirmanul ilmi, terhalangnya ilmu masuk ke dalam pelaku maksiat. Jadi terhalangnya ilmu masuk ke dalam diri pelaku maksiat karena dampak dari perbuatan maksiat. Padahal ilmu itu cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Ya. Wal maksiatu tutfi udzalikan nur. Sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa ketika seseorang melakukan maksiat, maka akan terhalang oleh untuk mendapatkan ilmu. Nah, ini berkaitan dengan ilmu itu tadi dengan akal, Pak. Akal, ilmu. Itu akalnya sehat, gampang Pak mendapatkan ilmu. Nah, siapa yang pertama kali diberi ilmu ini, Pak? Siapa Pak kira-kira? Ya? Nabi Adam, Pak. Pertama kali diajari oleh Allah mendapatkan ilmu. Al-Baqarah berapa itu? 31 ya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat. Kemudian seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu orang yang benar. Jadi Nabi Adam diajari oleh Allah nama-nama benda semuanya. Tapi malaikat diberi pengetahuan dari Adam itu ketika Nabi Adam memberikan ilmunya yang diajarkan oleh Allah. Maka malaikat itu berkata, qalu subhanaka la ilma lana illama alamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Jadi Nabi Adam ini ketika diajarin mudah untuk menghafal, Pak. Mudah untuk menerima ilmu. Kenapa Nabi Adam ini mudah, Pak, mendapatkan ilmu yang diajarkan oleh Allah ini? Kenapa, Pak? Karena Nabi Adam belum punya dosa. Artinya belum maksiat. Sehingga kalau masih bersih, gampang untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana anak kecil, Pak. Ya kan? Kalau diajarkan oleh orang tuanya mudah nangkep, Pak. Betul, Pak Eri ya? Anak kecil itu mudah untuk menangkap, suruh hafal Al-Quran juga mudah. Langsung terekam karena pitanya masih bersih, belum terkontaminasi. Nah, ini menunjukkan kalau tidak bermaksiat akan mudah menerima ilmu, gampang mudeng itu loh, Pak. Nah, ini ada kisah Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i tahu ya, Pak ya?
itu pernah lupa dengan hafalannya, Pak. Buruk hafalannya, lalu mengadu kepada gurunya. Gurunya Imam Syafi'i itu banyak, Pak. Ada Imam Malik, ya, terus Sufyan bin Uyainah, Khalid Al-Zanji, Sayyidah Nafisah. Nah, ketika hafalannya buruk, Imam Syafi'i ini mengadu kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi' bin Al-Jarrah. Kata Imam Syafi'i dalam kitab I'anatut Talibin, disebutkan, aku pernah mengadukan kepada Waqi', gurunya, tentang jeleknya hafalanku. Padahal beliau ini orang yang cerdas, ya, hafal berapa ribu hadis. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Jadi Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya tentang hafalannya yang jelek, lalu gurunya menasihatin untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan kepadaku bahwa ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat. Maksiatnya Imam Syafi'i apa ini, Pak? Nanti kalau Bapak googling itu ada ketemu, Pak. Yaitu dia hanya melihat betis wanita, Pak. Tuh. Dalam redaksi lain melihat rambut wanita. Sebegitunya, Pak, hanya melihat betis wanita, hafalannya jadi buruk. Walaupun tidak dijelaskan itu melihat itu sengaja atau tidak. Itu saja sudah cukup membuat hafalannya jelek. Boleh jadi ketika terlihat lalu terlintas. Sebegitu aja, Pak, itu. Gimana kalau maksiatnya yang lebih besar dari itu, Pak? Jadi kalau kita merasa susah menghafal, malas kajian, malas ke masjid, boleh jadi cek diri kita sendiri, Pak. Apakah dalam diri kita ini ada dosa yang belum minta ampun? Itu aja, Pak. Saya yakin kalau bersih pasti mudah untuk menghafal, ya, untuk mendapatkan ilmu, karena nggak ada halangan, Pak. Karena hakikatnya Allah itu kan maha baik, menerima yang baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kalau ada maksiat pasti enggak diberikan kebaikan sama Allah. Ya, itu aja, Pak. Jadi untuk mendapatkan kemudahan dalam belajar agama ini, maka hindari kemaksiatan. Termasuk saya juga, Pak, belajar untuk menghindari kemaksiatan. Karena kadang-kadang kita nggak sadar, Pak. Ya, seperti minggu lalu saya katakan, kita dilarang untuk melihat, mengumbar mata kita, tapi ketika melihat sosok malah jelalatan. Ya, itu artinya bermaksiat. Sebagaimana definisi maksiat kemarin adalah keluar dari ketaatan dan menyelisih perintah Allah. Itu apa ya? Nah, sekarang orang yang diberi kemudahan mendapat ilmu ini pasti akan condong dengan ketakwaan. Beriman pasti, berilmu, dan condong kepada ketakwaan. Nah, kalau orang udah seperti ini, maka akan diberi bonus sama Allah, yaitu bonusnya berupa furqan. Apa itu furqan? Apa Pak furqan, Pak? Pembeda. Itu surat Al-Furqan, surat ke-25. Berapa ayat, Pak? Ada 77. Ya. Nah, kita buka surat
Al-Anfal ayat 29, Pak. Surat ke-8 ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, satu beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, syaratnya takwa, niscaya Dia akan memberikanmu furqan, yaitu kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, dan menghapus segala kesalahanmu, mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jadi orang yang beriman, orang yang berilmu, orang yang bertakwa itu punya apa ya? Punya feeling, Pak. Ketika melihat sesuatu, ini orang buruk, ini orang jahat, cuman feelingnya aja, Pak. Jadi bisa berhati-hati. Ini barang subhat, ini barang jelas haram itu. Ya. Hati-hati karena bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Diberi furqan. Nah, sesungguhnya setiap orang itu kan mempunyai naluri, Pak, kepada jalan yang lurus. Walaupun ia seorang koruptor, maling, tapi sebenarnya nalurinya ada untuk berjalan di atas jalan yang lurus. Asal ininya, Pak, akalnya itu sehat. Ini dampak maksiat berdampak pada akal. Ini Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau akalnya sehat, sangat berpotensi untuk mendapatkan hikmah atau kebaikan. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 269 dikatakan, yu'til hikmata mayyasa wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran atau hikmah itu kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Itu ya, Pak ya. Jadi kuncinya akalnya harus sehat untuk mendapatkan jalan yang lurus, mendapatkan furqan tadi, Pak. Jadi semua manusia memiliki potensi mendapatkan hikmah itu, punya naluri yang lurus. Akan tetapi, Pak, naluri itu bisa hilang kalau bermaksiat. Ini, Pak. Jadi kalau bermaksiat, naluri jalan yang lurus itu bisa hilang. Sebagaimana ini dialami oleh kaum mujahirin, Pak. Bukan muhajirin, tapi mujahirin. Itu, Pak ya. Ini orang mujahirin itu adalah orang yang bangga dengan kemaksiatan, lalu dia bercerita, Pak. Saya bacakan hadisnya dari Salim bin Abdullah, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah aku mendengar Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali golongan mujahirin. Sungguh termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari, kemudian pada pagi hari dia menceritakannya kepada orang lain, padahal Allah telah menutupinya. Yang mana dia berkata, semalam aku berbuat ini itu, saya judi menang sekian. Lalu paginya diceritakan sama orang,
Padahal Allah itu sudah menutup aibnya itu sebenarnya kalau dia tidak menceritakan kepada orang lain. Ini hadis mutafakun alaih. Ya, jadi walaupun orang itu berpotensi mendapatkan hikmah, kebaikan, jalan yang lurus, tapi bisa hilang kalau dia bermaksiat, bangga dengan kemaksiatannya dan bercerita kepada orang lain. Selain itu, orang yang kehilangan tadi tidak bisa merasakan manisnya iman, Pak. Padahal iman tadi menjadi syarat untuk mendapatkan furqan, Pak. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. 1, dijadikannya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. 2, jika ia mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. 3, wa an yaqra'a an ya'uda fil kufri kama yaqra'u an yukdafa finnar. Dan dia benci kepada kekufuran seperti dia benci kalau ia dilempar ke neraka. Hadis riwayat Bukhari. Jadi untuk bisa mendapatkan manisnya iman itu, dia harus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalau dia cinta kepada sesama manusia itu karena Allah, bukan karena hartanya, ya Pak ya, bukan karena kecantikannya, kegantengannya, tapi karena Allah. Dan dia benci kepada kekufuran, Pak. Jadi kalau ada sifat kekufuran, dia benci. Sebagaimana dia benci kalau dilempar ke api neraka. Nah, selain itu, naluri itu juga bisa hilang kalau mengecilkan, menyepelekan dosa, Pak. Jadi dosa, dosa kecil ini nggak apa-apa, ntar minta ampun juga bisa kan gitu. Kadang-kadang begitu ya Pak ya, Pak. Nah itu menyepelekan, Pak. Jadi orang yang menyepelekan dosa ini lama-lama kebiasaannya akan berbuat dosa terus, akhirnya menjadi besar. Dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin melihat dosa-dosanya seperti dia duduk di pangkal gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedang orang fajir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di pipinya. Cuman gini doang Pak, ya, disepelekan. Ya. Kemudian dia mengusirnya seperti ini tadi Pak, yaitu menepiskan tangannya ke atas hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi bahayanya orang yang menyepelekan dosa ini tidak akan mendapatkan hikmah, tidak akan mendapatkan kebaikan, dan tidak akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semua itu bisa dihindari ya kalau mengikuti jalan yang lurus, meninggalkan maksiat. Nah, kalau itu bisa dihindari, maka Allah akan menanamkan keindahan dalam hati kita, iman, Pak. Jadi ditanamkan di dalam hati kita apa itu? Keindahan iman, Pak. Ditanamkan juga membenci kekafiran, membenci kekufuran, kedurhakaan, kefasikan. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Hujurat ayat 7, Pak. Itu kan di awalnya kan wa'lamu anna finkum, itu kan di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Nah, sekarang kita nggak ada Rasulullah di tengah-tengah, maka saya ambil ayatnya di tengah, Pak. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa
wal isyana ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu. Iman itu menjadi indah, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ulaika humur rasyidun. Ya. Nah, itulah beberapa dampak pada akalnya kita, pada akalnya ketika berbuat maksiat. Maka pertama akan terhalang dengan mendapatkan ilmu, akalnya tidak sehat, jauh dari jalan yang lurus. Itu berbuat maksiat dampaknya terhadap akal. Nah, kemudian yang kedua yaitu apa tadi, Pak? Dampak dengan rezekinya, ya. Jadi kemaksiatan ini juga akan berdampak kepada rezekinya. Rezekinya itu bisa disempitkan, tapi juga bisa diluaskan, Pak. Disempitkan karena banyak berbuat dosa akibat maksiat, diluaskan rezekinya, tapi rezeki yang palsu alias istidroj. Ya. Kita buka dulu, Pak, surat Ar-Rum ayat 37. Awam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Dan tidaklah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah pula yang membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Jadi orang yang beriman ini dikasih tanda dengan rezekinya, Pak. Kalau dilapangkan dia bersyukur, kalau disempitkan sabar. Ya. Nah, sebagaimana Allah ini memberikan rezeki itu membagikan seperti membagikan akhlak, Pak. Dengan sifat ar-Rahmannya, Allah memberikan kepada yang dia cintai dan yang tidak dia cintai. Ini kan nanti, Pak. Sifat ar-Rahmannya ini yaitu memberikan kepada siapa yang dicintai dan siapa yang tidak dicintai. Sedangkan sifat ar-Rahimnya ini hanya diberikan kepada orang yang dicintai saja, Pak. Nggak bisa semuanya. Yaitulah sifat Allah ar-Rahman ar-Rahim. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membagikan akhlak di antara kalian sebagaimana Allah memberikan rizki. Wa inna allaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dunya illa liman ahabba. Sesungguhnya Allah azza wa jalla memberikan dunia kepada siapa-siapa yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai. Semua dikasih. Tapi dia memberikan agama hanya kepada dia yang dicintai saja. Nah, ini agama berkaitan dengan apa, Pak? Rezeki tadi, Pak. Ini hadis riwayat Ahmad. Dampak sempit rezekinya yaitu karena melakukan perbuatan dosa. Jadi kalau orang berbuat dosa, melakukan maksiat, pasti ada efeknya. Efeknya bisa disempitkan rezekinya. Nah, kata Rasulullah SAW, dari Sauban beliau berkata,
Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yuhramur rizqa bidan mi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya dengan sebab dosa yang telah diperbuatnya. Hadis riwayat Ahmad. Tapi ternyata Pak, ada juga orang yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, rezekinya lapang saja Pak, menurut persepsi manusia. Dan faktanya memang kelihatan Pak, orang yang nggak demen ke masjid, orang yang nggak demen sama Islam, malah berlimpah. Ada ya Pak begitu Pak? Banyak kan Pak? Iya, nggak kenal sholat, malah kadang-kadang ada yang bilang saya sholat tunggang-tungging, begini-begini aja itu Pak. Iya. Dan ini sejatinya orang-orang yang seperti itu nanti akan dihinakan di hari kiamat. Dengan hartanya itu tidak akan berguna. Harta yang dia usahakan itu tidak akan berguna. Ma'aghna'an humaluhu wa makasab. Tidak berguna harta dan apa yang ia usahakan. Namanya istijraj. Nah, sering orang memandang kemuliaan itu kan dengan harta Pak. Ya, ini yang salah kaprah Pak. Sebab dalam kacamata Islam, kemuliaan seseorang terletak pada berdirinya malam dan tidak butuh kepada manusia. Berdiri malam ini menandakan hablum minallah, tidak ada kebutuhan kepada manusia, ini adalah hablum minannas. Dalam riwayat Tabrani dikatakan, saraful mu'minin qiyamuhu billail wa izzu'us tighna'uhu anin nas. Kemuliaan seseorang mukmin adalah berdirinya di waktu malam, dan keperkasaannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Itu ya Pak ya. Jadi dampak rezeki itu apa tadi bisa disempitkan karena banyak dosa. Tapi kalau diluaskan itu adalah istijraj. Dan rezeki itu bukan pertanda kemuliaan seseorang. Nah, kemudian yang ketiga terakhir yaitu dampak dengan hatinya tadi Pak. Jadi orang yang berbuat maksiat akan berdampak dengan hatinya. Sebab orang yang bermaksiat ini Pak, pasti hatinya galau Pak. Sebenarnya ada perasaan bersalah itu. Dia mengetahui bahwa dia telah berbuat salah. Tetapi karena hatinya keras, gengsi, maka biasanya mengabaikan kesalahannya. Maka timbul dalam hati dampak intinya. Nah, dampak dalam hatinya ini ada dua. Yang pertama, hatinya akan diberi jejak dosa Pak. Jadi hatinya itu ada jejak dosa. Jejak dosa sendiri itu dibagi tiga, yaitu hatinya akan dikasih titik hitam. Hatinya kedua, hatinya digelapkan. Dan yang ketiga, hatinya menjadi keras. Kita buka hadisnya, dalilnya satu persatu. Hatinya dikasih titik hitam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka hatinya akan ditandai dengan titik hitam. Ini kata Rasulullah. Apabila dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan, dihilangkan lagi. Namun apabila ia kembali mengerjakan perbuatan dosa tersebut, maka titik hitam itu akan ditambah hingga memenuhi hatinya. Hatinya menjadi hitam semua. Itulah penutup yang Allah sebutkan dalam firman-Nya,
Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Cuman saya lupa ini firmannya di surat apa ini. Kalau nggak salah Mutaffifin ayat 14 nih kalau nggak salah. Jadi kata Allah firmannya, sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Ya. Jadi hatinya dikasih jejak dosa dengan ditandai titik hitam. Kemudian hatinya digelapkan. Hati menjadi gelap. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya seorang melakukan suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut menjadi cahaya di hatinya yang menjadi kekuatan untuk tubuhnya. Dan sesungguhnya seorang melakukan kemaksiatan, maka maksiat tersebut menjadi sebab gelapnya, menjadi sebab kegelapan di hatinya yang melemahkan tubuhnya. Kalau tadi berbuat baik menguatkan tubuhnya, kalau ini berbuat maksiat melemahkan tubuhnya. Kalau tadi menjadi kuat, ya berbuat baik. Kalau berbuat maksiat menjadi lemah tubuhnya dan hatinya digelapkan. Dan kemudian hatinya menjadi keras. Dari sesungguhnya hanyalah hati menjadi keras karena banyak berbuat dosa. Ini dari kitab Lataiful Ma'arif ya Pak ya, bukan dari Nabi ini. Ini keterangan ulama. Sesungguhnya hanyalah hati menjadi keras karena banyaknya dosa. Dosa-dosa itu menggelapkan hati dan menjauhkan dari Allah hingga tidak tersisa cahaya dan kelembutan di dalamnya. Jadi nggak bisa lembut, berarti keras. Hatinya menjadi keras. Ya. Jadi hatinya dikasih jejak dosa, diantaranya ditandai dengan titik hitam, digelapkan dan menjadi keras. Kalau udah begitu jauh dari Allah. Kemudian yang kedua yaitu hatinya menjadi rusak. Nah, hati ini ada 4 macam, Pak. 3 rusak, 1 baik. Ya. Dalilnya kita bacakan. Dari Abu Sa'id, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, hati itu ada 4 macam. 1, hati yang bersih, hatinya orang beriman, seperti lentera yang bercahaya. 2, hati yang tertutup, yang terikat dengan tutupnya. Hatinya siapa ini Pak? Yang tertutup? Orang kafir. Terus kemudian hati yang sakit. Hatinya siapa nih Pak? Orang munafik. Yang keempat, hati yang terbalik, yaitu hatinya orang yang beriman dan orang yang nifak, bercampur-campur ini Pak. Ya. Nah, hati yang bersih tadi adalah hati yang nanti selamat di akhirat Pak. Kan kemarin sudah disampaikan oleh DKM itu mengenai doa Nabi Ibrahim, wala tuhzini yauma yub'atsun, dan janganlah engkau hinakan aku pada hari dibangkitkan, yauma la yanfa'u malu wala banun, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, kita banyak-banyak berdoa ini Pak, semoga hati kita bersih bisa menghadap Allah. Saya baca keterangannya, tafsirnya. Yang dimaksud dengan qalbun salim adalah hati yang bersih dari akidah yang rusak, akhlak yang tercela, dan kecenderungan melakukan maksiat. Jadi kalau kecenderungan melakukan maksiat, pasti rusak hatinya. Ya. Nah, hati
itu yang bersih, hatinya orang beriman. Kemudian hati yang jelek tadi ada 3, yaitu hati yang tertutup, hatinya orang kafir. Nanti Bapak buka di Al-Baqarah di awal-awal itu Pak, ayat 67 itu Pak. Juga orang yang hatinya sakit, orang munafik, di ayat selanjutnya, ciri-ciri orang munafik. Kemudian hati yang terbalik. Kenapa nih hati terbalik Pak? Disebut oleh Nabi tadi hati yang terbalik. Kenapa bisa hati ini bisa terbalik? Harusnya dia menghadap ke depan, tapi dia menghadap ke belakang. Karena mereka mencampur urusan yang baik, yang hak dengan yang batil Pak. Istilahnya STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu mencampur kebaikan dan kebatilan. Padahal mencampur urusan yang baik dan batil itu dilarang Pak. Wala talbisul haqqa bil batil. Dan janganlah kamu campur adukan yang baik, yang benar dengan kebatilan. Ya. Maka agar hati ini tidak terbalik, kadang-kadang kita nggak sadar berbuat seperti itu, maka kita banyak berdoa Pak. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kita berdoa agar hati kita teguh, tidak dibulak-balikan. Ya, saya yakin Bapak udah pada hafal semua ini. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Doanya pendek aja Pak, tapi ini bagi saya tajam sekali ini Pak. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati. Nah, supaya tidak terbulak-balik hatinya ini, kita berdoa, minta diteguhkan hatiku di atas agama. Nah, kemudian disambung di Al-Quran itu Al-Imran ayat 8 Pak. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk. Ya, jadi mohon supaya tidak dibulak-balik. Nah, dan seterusnya itu Pak. Nah, itulah berbagai dampak buruk karena maksiat. Akalnya bisa terhalang dengan ilmu, rezekinya jadi sempit. Kalau toh diluaskan itu istidrat untuk menghinakan nanti di hari kiamat. Dan juga ada jejak-jejak dosa di mana ditandai dengan titik hitam, kegelapan, dan juga menjadi keras. Dan akhirnya hatinya menjadi rusak. Dengan itu semua akan jauh dari Allah. Ya, kira-kira itu aja ya Pak ya. Itu aja Pak ya. Baik, kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.